Kita kembali lanjutkan perbincangan dan langsung saja saya akan berikan kesempatan kepada Pak Jazilul untuk bisa memberikan tanggapan. Silakan Pak Jazilul. Ya, Pak Jazilul. Di mute masih. Ya, suaranya sepertinya Ya, masih di oke. mute. Oke, baik, silakan. Ya, Mbak Putri. Ini soal yang menyangkut etika, nurani, budaya, dan rasa keadilan. Jadi ini bukan soal hukum pidana atau kriminal. Namun bangsa Indonesia dibangun dari keadapan. Oleh sebab itu posisi presiden adalah posisi yang sangat terhormat, yang menjadi teladan, yang tidak boleh sedikit pun terganggu etika. Jadi jangan direndahkan etika ini, etika dasmu misalkan itu nggak bisa. Oleh sebab itu apa yang disuarakan oleh kampus, konsideran, pertimbangan terkait dengan etika, dengan etika, dengan turunnya moralitas, demokrasi, politik, dinasti, menurut saya tidak cukup dijawab dengan satu kalimat saya tidak kampanye. Tapi harus dijawab dengan konsideran yang lebih kuat. Saya yakin apa yang disampaikan oleh guru besar itu hal yang menyangkut fondasi dasar yang disebut Pak Ensat tadi, soal sumpah jabatan, soal presiden yang harus bertindak adil. Ini dirasakan oleh masyarakat. Apakah presiden ini jujur? Apakah presiden ini adil? Oleh sebab itulah kami dari awal di dalam posisi koalisi perubahan. Kami ingin mengkoreksi agar pemerintahan ini jujur. Kami ingin mengkoreksi agar pemerintahan ini adil. Kami ingin mengkoreksi agar pemerintahan ini memiliki etika. Nah, rakyat jangan dibodoh-bodohi. Semakin hari rakyat ini semakin dibodohi, dia akan lebih cerdas untuk melihat kenyataan di dunia politik. Lah, dinamika akhir-akhir ini sungguh menjadi energi bagi kami pasangan 01 untuk istiqomah agar kami terus bergerak dalam gerakan perubahan, menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, menghargai etika berbangsa dan bernegara. Ini sebenarnya tugas utama presiden yang saat ini digugat oleh masyarakat. Di mana keteladanannya, di mana kejujurannya, di mana keadilannya ketika beliau mendorong putranya untuk menjadi wakil presiden dan sekaligus membiarkan para bawahannya untuk ikut kampanye. Seorang guru besar bicara, kami ini PNS, foto untuk begini nggak boleh, begini nggak boleh, begini nggak boleh. Namun di antara pembantu presiden justru menjadi tim kampanye. Inilah yang menurut saya yang menjadi bagian dari ketidakjujuran dari pemerintah untuk mengajari kepada rakyatnya bertindak jujur. Kalau di dalam bahasa kampus guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, kalau presiden secara etik saja melanggar, maka rakyat ini akan menjadi gugatan yang besar kepada presiden. Karena apa? Mengingat kekuasaan yang sangat besar yang dimiliki oleh presiden. Apalagi hari ini presiden punya anak, dan ini baru dalam catatan demokrasi di seluruh dunia. Ada presiden yang aktif yang mencalonkan anaknya menjadi calon wakil presiden. Sungguh-sungguh ini pelanggaran etika. Dan tapi ini memang tidak bisa dibawa ke meja pengadilan. Biarlah rakyat 14 Februari mengadili itu. Dan insya Allah pasangan nomor 1 yang akan menang. Baik. Berikutnya Bang Aris, silakan. Kesempatan untuk Bang Aris memberikan tanggapan. Baik. Kalau tadi dikatakan presiden itu tidak akan berkampanye dan presiden justru memperingatkan untuk semua jajarannya, disebutkan kan ada TNI, Polri, bahkan BIN, semuanya disambutkan itu harus netral. Maka ya itu tadi, Bung Karno pernah menyatakan harus satunya kata dan perbuatan. Itu lebih baik lagi kalau sudah tidak kampanye dan juga benar-benar memerintahkan netral. Coba dong ditegur beberapa pejabat gubernurnya, pejabat-pejabat kepala daerahnya yang diduga melakukan ketidaknetralan. Taruhlah saja di DKI misalnya sedang viral hari-hari ini, yaitu Pak Heru yang juga PJ Gub DKI yang juga masih sebagai kaset pres hari ini misalnya
membagi-bagikan bansos yang bungkusannya itu warnanya sama dengan warna paslon 02, fontnya juga sama, dan itu menjadi perhatian bersama. Coba ditegur dong, jangan hanya memerintahkan netral-netral saja, tetapi pada kenyataannya orang semua menilai itu tidak netral. Artinya apa? Artinya ini ketika masyarakat bisa mengatakan, ah itu ternyata omong doang saja. Nah ini yang berbahaya. Karena apa? Karena etika tadi yang disampaikan oleh guru-guru besar gelisah terhadap apa? Terhadap kejadian selama saat ini yang memang merasa ada yang salah gitu dan harus perlu dikoreksi. Dan itu misalnya dicontohkan dengan luar biasa oleh Prof. Mahfud, yang dimana ia sudah mencontohkan kalau dia sebagai cawapres saja jadi menteri itu bisa netral, tetapi ternyata gagal, ditiru oleh yang lainnya. Bahkan misalnya Bung Bahlil sebagai menteri pendukung 02 menyampaikan gerakan para akademisi itu gerakan yang diorkestrasi dan gerakan oposisi. Ini kan sangat menyakiti masyarakat, bahwa bayangkan kritik-kritik berdasarkan objektivitas akademisi saja tidak dihargai oleh para pendukung Pak Prabowo Gibran. Saya khawatir ketika Pak Prabowo Gibran itu menjadi pemimpin di Republik ini, kritik-kritik serupa kalau dari para profesor saja tidak dihargai, apalagi dari rakyat itu bisa tidak didengarkan, apalagi mungkin bisa digilas gitu lah. Ini berbahaya. Nah, Pak Prof. Mahfud mengatakan, Prof. Mahfud itu mencontohkan dengan hal yang luar biasa bahwa ia mundur sebagai cawapres untuk membedakan bahwa ini loh saya sebagai orang yang etik. Kalau Prof. Mahfud hanya sebagai tujuannya elektoral, dia sudah mundur dari jauh-jauh hari. Tetapi Prof. Mahfud ini karena tidak mencari elektoral, melainkan ingin mencontohkan bagaimana seharusnya pemimpin itu mengelola kekuasaannya dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya, ya mundur saja kemarin akhirnya, walaupun sebenarnya tidak mempengaruhi elektoral lagi. Dan masyarakat bisa mengerti, memahami, kalau ingin demokrasi terjaga, kalau ingin suara rakyat didengar, pilihlah presiden rakyat, yaitu Pak Ganjar Mahfud, bukannya presidennya elit dan konglomerat yang didukung 1/3 penguasa ekonomi di Indonesia seperti Pak Prabowo Gibran. Baik, Bang Aresia, Mas Hensat, soal etika diungkit oleh Pak Jazilul, etika tidak hanya bisa segampang itu diselesaikan dengan pernyataan saya tidak ikut berkampanye. Kemudian sekali lagi diungkit juga oleh tadi Bang Aris bahwa tidak selaras antara kata-kata dengan perbuatan. Ya, kalau etika ini akhirnya memang perbincangannya akan luas dan jauh ya. Tapi memang kalau di tatanan Civitas Akademika, etika ini menjadi hal yang luar biasa. Bahkan jangankan tentang etika gitu ya, pelanggaran nyontek apapun alasannya tuh bisa di DO tuh. Jadi artinya rigid peraturan di dalam kampus. Jadi pada saat guru besar keluar menyampaikan kegelisahannya, harusnya memang Presiden Jokowi mendengarkan itu. Walaupun sebetulnya sebelum sampai ke presiden, tatanan pertama yang mestinya mendengarkan apa yang disampaikan oleh para guru besar itu adalah DPR. Harusnya DPR mendengarkan aspirasi itu dari para guru besar Civitas Akademika dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya menjadi tugas wewenang DPR sebagai lembaga legislatif kepada lembaga eksekutif presiden. Gitu ya. Nah, ini kan kita akan masuk ke dalam pencoblosan nanti 14 Februari ya. 10 Februari hari kampanye terakhir, dan apa yang disampaikan oleh presiden tidak berkampanye di ujung-ujung gitu ya. Ya itu sih bagus-bagus saja buat presiden gitu. Saya juga mengapresiasi itu. Tapi menurut saya perdebatan ini kembali lagi saya sampaikan Mbak Putri, perdebatan ini tidak akan tajam polemiknya bila kemudian Pak Jokowi dari awal memahami sumpah jabatan yang dia bacakan dua kali loh, 2014 dan 2019. Dan di situ singkat sekali, itu undang-undang dasar, di atasnya undang-undang. Jadi kalau dia memahami sumpah jabatan itu, dan ada kata-kata seadil-adilnya dan seluruh-seluruhnya, ada dua kata itu tidak nyambung, tapi ada kata di kalimat seadil-adilnya, selurus-lurusnya. Bila itu presiden memahami itu, polemik ini tidak akan pernah terjadi. Baik. Sebetulnya kalau beliau memahami ini adil nggak, kalau nggak adil nggak usah diterusin. Ini lurus nggak, kalau nggak lurus nggak usah diterusin, mestinya beres tuh persoalannya. Iya. Baik, Bang Andre, terakhir juga sebagai penutup, masih ada banyak kritikan datang, ketidakpercayaan, keraguan terhadap pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Bang Andre, penutup juga. Begini Putri, kami di pasangan 02 ini bekerja keras ingin menang satu putaran. Tapi dengan catatan kami ingin menang secara jujur, adil dan bermartabat. Ya, nah ini ketua tim kampanye daerah. 3 bulan saya nggak pulang-pulang.
tiap hari keliling Sumatera Barat, hanya pulang, hanya nonton debat capres atau debat cawapres ke Jakarta. Ya, saya sudah pastikan bahwa kami bekerja dengan jujur dan adil dan sesuai dengan konsep pemilu luber dan jurdil ini. Nah, saya memahami sekali lagi kalau kita, dan ini perlu publik ketahui, memang kita harus pahami ada kelompok yang memang tidak siap berkompetisi ya, di lapangan, meyakinkan rakyat, akhirnya coba mempengaruhi dengan narasi-narasi yang sesat menurut saya. Narasi-narasi seakan-akan ada penyimpangan. Putri lihat, beda 2019-2024 apa? 2019 itu kita lihat bagaimana data pemilih bermasalah dan lain-lain itu begitu kental. Sekarang kita dengar nggak? Ya, yang ada hanya tuduhan. Tapi tidak ada satupun tuduhan itu yang bisa dibuktikan. Nah, ini yang perlu publik memahami. Dan saya rasa masyarakat sangat cerdas, sangat rasional, dan sangat objektif, tahu mana narasi sesat yang sengaja di penggiringan opini untuk menguntungkan pasangan tertentu dan mendiskreditkan 02, dan mana informasi sebenarnya. Sehingga kalau kita lihat, karena masyarakat alhamdulillah sudah sangat rasional, objektif, dan cerdas, masyarakat tahu bahwa memang keberlanjutan ini adalah pilihan yang terbaik supaya Indonesia emas bisa terwujud. Sehingga mayoritas masyarakat insya Allah 14 Februari nanti berbondong-bondong ke TPS akan memilih pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran, pasangan 02 di TPS. Insya Allah kami menang 1 putaran. Kalau ada isu kecurangan, saran saya laporkan, ungkap. Jangan kita omon-omon terus. Kasihan rakyat dikasih omon-omon atau janji-janji manis gitu loh. Ya, oke. Gitu. Baik Pak Andre. Kasihan rakyat. Tentang kecurangan, narasi sesat enggak kan? Baik. Mas Andre dari tadi ngomongnya narasi sesat dan kecurangan terus. Iya. Mungkin Hensat itu hadir sebagai jubir Anies kan kita tahu. Dia kalau udah kepepet begitu terus tuh ngomongnya. Baik. Itu fakta. Sayang saya. Pak Andre, baik Pak Andre. Belok-belokin aja. Jubirnya Mas Anies. Oke, baik. Pak Andre, ya. Pak Andre, ya sudah cukup memang. Sayang sekali waktu juga yang membatasi perbincangan kita pada malam hari. Terima kasih semuanya. Bang Andre terima kasih, Pak Jazilul terima kasih. Kemudian juga Bang Anies terima kasih, Mas Hensat. Kepepet tuh ngomongnya gitu terus Andre tuh. Kepepet gitu lagi. Aduh, nggak ada narasi lain. Tapi yang pasti perbincangan kami ini akan menjadi bekal Anda untuk bisa menuju ke TPS dan juga memberikan pilihan Anda 14 Februari mendatang, karena kami kabarkan Anda putuskan. Kami akan kembali dengan rangkaian informasi menarik lainnya bersama Ken Anas setelah jeda berikut ini. Kami sudah kembali.